keluar dalam. Gitu. Tuh gitu. Kita sama cewek. Sebetulnya. Podcast keluar dalam special episode. Balik lagi sama gue Markus Wari. Gua Syu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Telurnya 3. Wah. Terlalu banyak telur ya gitu ya. Jangan telurnya 3 spesial. Kan biasa kan spesial telurnya 3. Betul. Kalau tamunya perempuan baru. Gak usah jelasin. Lanjut aja. Kita Cukup. Ya. Oke, kita sambut Mas Siapa dulu? El Prisdat. El Prisdat. Mas El Mas Prisdat. El. Biasa dipanggil El, tapi nggak cocok dengan mukanya. Prisdat. Udah anak berapa? Ada satu. Anak satu. Satu. Anak satu. Anak satu gua masuk. Anak satu. Gua masih muda anjir. Sekarang Prisdat dad Mati loh. ayah kan gitu. Oh ayah. Jauh. Pak, goblok. Biasa. Jauh banget. Belum di pertama itu sudah biasa. Dari episode 1 sampai episode 10, 11 malahan. Iya. Kita mau nanya, ada yang kita kita kepo sebetulnya. Iya. Kenapa kita sampai ngundang Pokemon satu ini? Itu itu karena cerita kisah percintaannya dia. Ya. Kenapa? Apa yang membuat Anda sangat resah dengan proses percintaan yang sudah pernah Anda jalani, Mas? Sahabat ya. Sebelumnya lu resah nggak sama kehidupan cinta sekarang? Yang sekarang Sampai sekarang dari dulu sampai sekarang resah nggak? resah. Resahnya apa? Yang bikin resah tuh apa? Resah tuh kayak misalkan gua deketin cewek nih. Kebanyakan ghosting. Kebanyakan di ghosting? Iya. Korban ghosting ternyata. Ghosting ya kan. Yang kebanyakan kepada kata-kata nih. Ngeliat dari fisik kebanyakan. Iya. Nah, ada lagi kadang, balik lagi ilfil sama gua. Kenapa? Kenapa? Ya gua mungkin karena terlalu ini kali apa? Agresif. Tacet agresif tuh. Agresif ya. Nah, itu gua kesah banget sih. Paling nggak bisa gua soalnya kalau nggak agresif. Tapi agresifnya itu dalam untuk apa nih? Maksud gua langsung buka celana atau Enggak dong, nggak gitu dong. Apa gimana? Apa lu langsung kayak, lu suka nih sama nih cewek ini, misalnya gitu langsung kayak, gue suka lo sama lu gitu? Iya gua bisa kayak gitu kadang. Anjing! Serius? tanpa ngedeketin? Tanpa ngertiin Paling kayak nggak ada aba-aba segala macem. Jaman gua SMP itu sih gitu. Iya, SMP kayak gitu. Ya gue sih enggak sih ya. Kalau Gue sih malu ya kalau gue pribadi gitu. kalau gue SMA lebih absurd lagi. Kenapa? SMA maksudnya gimana? Temen gue nih kan gue mulai ucap. Ya. Oh, dia panggil Ucok. Ya ucap. Lu kenalin sama ini nih temen gue nih gitu kan. Katanya lu suka sama dia, jadi sikat lah. Ada kemunculan tuh kayak ke-trigger gitu gua. Gara-gara dijodohin. Jodohin gua. Ya. Padahal mah, gua nya nggak tahu ya, noting tulus aja lah gara-gara. Bentar, tapi lu sebetulnya tahu nggak ceweknya siapa atau? Tahu terus kelas gua. Oh, Kan oke. cuman Oke, terus? Terus. teman kelas gua kan, gitu kan. Nah terus, ya udah cok, dia suka sama lu tuh, ya udah sikat. Nah terus di komplek sama temen gua deketin sama chat biasa kan. Ya. Chat biasa nih, kontol nih. Aduh. Udah mulai menyesal. Terus? Agresif banget pokoknya. Iya. Nggak apa-apa, gue tanya kan kenalan gini-gini. Agresif dah, tolol lah gue. Pokoknya gue udah deket 2 minggu nih, respon dia nggak bagus tuh gue pokoknya responnya. Ada gue tuh kayak manfaatin gue doang. Iya. Gue kayak ngasih MCD ke dia. Masih apa? MCD baru deket. MCD lu kasih. MCD. Gerainya atau makanannya? Makanannya. Oh. Big Mac. Apa sih? Anjing. Big Mac apa sih MCD ya? Big Iya, Mac. ada. Harus Big Mac kan, kasih hampir seminggu ada kan 2 kali ngasih gua kan. Seminggu 2 kali. Effort ya, lu merasa kayak anjing lu udah gua kasih McD gitu kan. Ya, bego. Masa lu gak ngasih gua? Iya, masa lu gak mau jadi nama gua kan udah gua kasih McD. Aduh anjing. Bangsat banget. Terus. Begonya gua baru tahu nih setelah belakangan ini ternyata temen gue udah ngomong laporan. Kalau misalkan gua ngasih ke dia makanan yang dikasih lagi ke temen gua yang itu yang makan, kan temen gua yang makan. Kasih lagi ke orang. Oh, jadi Gitu gua baru tahu sebenarnya nih. Jadi tuh lu ngasih makanan ke si cewek ini,
Terus cewek ini tuh karena dia nolak lu, makanya dia kasih lagi makanan itu ke orang lain. Orang lain gitu. Oh. Iya. Tapi enggak, pertanyaan gua adalah dia minta atau emang lu kasih sendiri? Mau kasih sendiri. Emang inisiatif. Gue suka kayak gitu orang emang kadang. Saya Ya, perih juga ya nih digituin cewek. Inisiatif. ya gue pernah sih kayak di posisinya Mas El, gue pernah. Lu pernah? Pernah. Gue kalau misalkan gue digituin ya kayak anjing gak bakal gue ini lagi. Benar. Kalau gue sih ngomong sih pasti kayak ya lu minimal kalau gue beliin apa, kalau memang lu nggak mau ya lu ngomong lah gitu. Nah cuma kan kalau ini Kan itu Inisiatif gua. ini kan enggak, kalau ini kan ketawanya baru-baru ini. Baru ini Iya. iya. Pas gua lulus gua tahunya gitu. Nah, terus minggunya lagi nggak lama, gua 2 minggu, gua nembak di kelas. Gara-gara gua temen gua. Nembak, Iya. gua di kelas kan. itu kayaknya yang anjing temen lu sih. Iya, Iya. pokoknya tembak. Set. Nah, temen gua yang manasin lagi. Ini kalau misalkan lu terima nih, dapat kunci motoran kasihan nih gua, dan gua nih pakai nih gua katanya. Nah, ini lah gua. Taruhan, Wak. Gila lo. Tolong nih buat temannya Mas El yang ada di momen itu ya. Anda benar, apalagi muka saya ada brengsek banget benar. Tolong ya Pak Budi. Pak Budi tolong. Anjing brengsek banget loh. Mas Budi namanya Budi ya. Namanya Ikip. Apa? Ikip. Mas Ikip ya. Gue udah berusaha untuk sensor namanya, tapi dia nyebut nama Ikip apa Ikip? Nah, ikip anjing. Ya. Iya anjing. Emang. Terus maksud gua abis itu Ya udah dia malu ya kan, malu-malu gitu. Gue tegasin lagi di si chat. ceweknya malu atau? Ceweknya malu Oh, ya, iya. malu gue tolak kayak gue jauhin. Dan gue mesti chat dia, ngechat gini. Sorry aku tadi gini kan. Putri ya masalah. Kenapa? Lah, lu gimana sih gebetan lu masa nggak tahu namanya? Namanya Putri masalah kan. Nah, kenapa ada nggak salahnya gitu? Kan gue lupa dikit. Oh, iya. Terus Putri namanya. namanya Putri. Putri Ya, namanya Putri lah. Putri lah. Anggaplah namanya Putri. Ya ampun, kenapa sih Putri? Jangan mandang orang itu dari fisiknya. Memang fisiknya tuh kayak Gak usah dibahas ya. Jadi gitu. Terus gimana sama Putri? Anjing. Pokoknya abis itu gue chat kan, gue maaf nih, gue udah gabat udah ngobrol ke lu kan. oh ya. Nah, gue juga tipikal kalau chat orang dulu, temen gue yang ngechatin tuh sih. Oh, lu gak bisa yang Nggak bisa secara langsung gitu ya? Gak bisa typing ganteng tuh, gak bisa gua. Typing ganteng anjing, apaan sih typing ganteng? Typing ganteng bro. Ya, bahasa apa lagi anjing tapi ganteng anjing. Typing ganteng Banyak, sumpah sekarang tuh banyak banget bahasa-bahasa nggak jelas ya. Iya. Kayak warwir kayak gitu. Jawir. Jawir tuh apa sih lu mau tahu? Jawa ireng. Jawa itu. Oh, Jawa ireng ya Allah. Jawa hitam. Itu kayak bintang tamu kita di apa namanya, bintang tamu kita di Yang sebelumnya. Iya. Jawa itu Jawa hitam itu. Iya. Oh, Jawa tuh Jawa ireng. Iya, Jawa ireng. Jawa ireng. Iya. Tapi lu generasi Z masuknya sih ya? Z gua masuk Z. 2001. Di Z masuk. Oh, ini yang mental masih apa? Anjing udah lama sih kemarin kebetulan. Tapi maksud gue generasi Z tuh quarter life crisis-nya tuh duluan ya. Sebelum umur 25 tuh Udah lama. udah life crisis sebelumnya. Sering ngerasa aduh gue broken home gitu. Enggak ngerasa gitu gua. Ngerasa nggak berguna aja gitu kadang gua. Kenapa? Nggak tahu. Ngerasa nggak berguna tuh gara-gara apa? Pasti ada alasannya. Ada alasannya gue sama ya kayak gue begini banget kayak jadi orang itu kayak apa sih namanya main kayak gitu lah pokoknya nggak jelas dan orang itu fake gitu kan. Masih belum tahu tujuan hidup lo apa. Iya. Orang sih gitu, cuman tujuan gue sih satu, cuman berguna buat orang banyak sih dari dulu gitu. Tujuan lu satu itu doang. Itu orang beneran berguna buat orang banyak. Jangan Iya, prinsip iya, gue iya, tanamin sama bokap gue gitu. Tapi bokap nyokap sehat ya? Sehat. Bokap nyokap sehat ya? Belum ini kan, belum ada planning kan? Jangan sampai dong. Enggak mau nanya. Planning kapan punya cucu? Punya Iya, betul. Coba lu ntar pasti nggak tahu kapan bakal nikah dong. Iya nggak tahu kalau belum mikirin. Ada rencana nikah nggak? Ada lah. Child free. Enggak. Oh, enggak. Enggak Chelsea. Child free. Nggak punya anak. Jadi Oh, udah mobil untuk nggak punya anak gitu. Jangan apa-apa lah kalau Udah bayi misalnya. gratis. Hah? Udah bayi gratis. Ya kali. Gak salah sih. Salah sih. Bener salah. Bener tapi nggak gitu. Aduh, tapi gimana kalau itu kan waktu SMA? Lo pasti pernah pacaran lo? Pernah kuliah nih. Oh, Aku lagi nih semester 1 berdua. semester 1 atau 2 lu kuliah? Karena waktu gua kenal lu kayaknya lu masih deket sama Andin ya? Sama Andin dia nyebut merek lagi.
sebut merek lagi ya. Kamu bercanda. Terus semester 1 dan 2 gitu adalah teman kelas gua namanya Nina soalnya. Nina. Oke. Oh, Kak Nina. Kak Nina. Ini ada Mas Fatur di sini. Nah, bukan yang itu, yang ini. Oh iya. Beda. Tapi ada ini teman gue juga lagi deket sama Nina. Nah, terus gimana kalau Nina yang lu? Coba langsung kita lanjut aja ya. Nina itu ceritanya gua semester 1 nih dekat-dekat. Kayaknya gua awal dia kan chat nih ngajakin kayak ada project bareng. Dulu kan namanya Nusa. Kampus kan suka ada yang kegiatan apa tuh berbagi gitu kan per kelas. Iya. Terus ada. Nah itu gue deket dari situ. Oh, lo anak di luhur. Nah, Oke. diajak mulu gue sama dia kalau ada acara gitu kan koordinasi kelas. Diajak deket. Nah terus gua jalan lah tuh 2 kali 3 kali jalan nyaman lama. Nah begonya Yang nyaman dulu apa Dini? dianya. Oh, dia nyaman. Oke. Begonya apa? Begonya tuh nyata dia deketin gua. Apa? Nggak deketin gua gara-gara dia mau deketin temen gua. Oh, oke. Tapi enggak berarti pertanyaannya adalah dia yang nyaman sama lu atau dia nyaman karena mau deketin temen lu? Nah, gua nggak tahu tuh. Pokoknya nyaman itu nyaman dah. Nggak tau, mungkin Enggak, lu tahu dia nyaman tuh dari mana? chatan gua ngalir dulu sama dia. Kayak ngalir nggak harus nyaman nggak sih? Ngalir kayak udah pengen pacaran tuh masih on PDKT gitu. Iya. Tapi ada. Gitu. Iya, tapi kalau misalkan emang dia nyaman, chat-chatan sama lu dan lu berpikir bahwa dia sukanya sama gua nih, misalkan kayak gitu. Bisa jadi kan. Diajak jalan mah dia ngajakin jalan gua kan. Oh, dia ngajakin lu jalan juga. Oh, dia nggak ini kali, nggak punya teman kali. Mungkin ya. Lu negatif banget pikir aja gue gitu. Bocor Ya banget. enggak, itu dari cerita dia. Oh, Dari cerita dia kan dia bilang deket, terus sering diajak jalan. Tapi nonton dua pernah. Nonton dua pernah 2 kali 3 kali gua lupa. Tapi pernah Netflix time enggak? Enggak dong. Enggak. Gak pernah Netflix and chill, gak pernah. Netflix and chill nggak Kecil pernah. tuh pas Covid kayak gitu mah. Zaman Covid. Sama Nina. Enggak. Oh. Kan gua nggak tahu. Iya. Oke. Jadi sama Putri udah ditolak, sama Nina juga ternyata Nina cuma sama temen lu. Ya, temen gua kejadian lama-lama. Jadian. Jadian. Lu sama Nina atau Jadian gua sama Nina. Oh, lu jadi sama Nina? Iya, nah di situ. Jadian. Ini absurd sih. Tapi bingung gue juga. Iya, iya. Jujur ya guys, gue agak bingung sama badut satu ini aja. Tapi benar. Enggak, lu bilang si Nina ini ngedeketin temen lu. Iya. Iya kan? Tapi ternyata si Nina ini jadian sama lu. Iya. Terus Prosesnya gimana? Nah, karena tuh temen gue itu kan Nolak lagi anjing. kayak jangan manfaatin sih. Maksudnya lebih kayak datang dong dia pas butuh doang gitu dia tugas gitu. oh dia gitu doang. temen lu nih yang mana nih? Bentar. Yang mana temen lu? Temen gua adalah temen semester 1 gua. Enggak, maksudnya ini yang si Nina suka. Iya, temen Nina suka Oh, itu. yang si Nina suka ini dia datang ke lu pas lagi ada butuh Bukan, doang. gua temen Nina. Temen Ninanya, pas lagi butuh doang. Dia ngerjain tugas itu gitu pokoknya. Oh, terus Oh, abis itu Nina Semacam itu sadar. doang mungkin. Habis itu Nina sadar kayaknya. Sadarnya tuh karena dia jadiannya sama temen Nina. Oh, jadi Nina tapi jahat juga ya. Bagus dulu. gua Jahat juga sih. cinta segitiga gitu. Segi empat lah maksudnya. Segi 4. Dia suka sama Nina suka sama temennya dia, Ah. temennya dia suka sama temennya Nina. Oke guys, gua jujur aja gua agak bingung sama koalisi ini ya. Entah mana suka sama mana. Tapi sama siapa Nina- sama siapa. Sama Nina berapa bulan? Sama Nina berapa bulan? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Putusnya kan? Buat cuek. Enggak, lu juga udah jelek sombong lagi. Waduh. Gila gimana ya? Pas itu gua Asu. biar jelek yang penting bagus ya biar IG gua. Apa gitu? Biar jelek tapi belagu. bagus. Biar jelek yang penting belagu. Prinsip yang luar biasa. Cuma menurut gue kita mulai dari sini. Paling lama pacaran berapa bulan? 3-6 bulan aku harus lupa. 6 bulan? Oh, sempat 6 bulan. Cepat 6 bulan. 6 bulannya sama siapa? Lupa gua. Gue perhatiin ini udah ketiga nih, lu kayaknya ada lupa nama. Iya, lupa. Ada masalah apa sama hidup? Gue jelasin lupa. Ada masalah apa sama hidup? Kayaknya banyak lupa nih. Banyak lupa. Kenapa? Nggak apa-apa, biasa kelupaan emang gua. Kebanyakan coli atau? Kebanyakan coli gitu. Kebanyakan. Coba lu sehari itu coli berapa kali? Gue bercanda loh. Satu, berdua.
Sehari 2 kali coli. Ya, bisa 3. Bisa 3. Pagi, siang, sore, atau pagi sama malam. Pagi, sore, malam. Nah ini kenapa kita jadi ngomongin coli anjing? Ya lebih itu aja dari coli. Anjing gue bener. Walaupun itu mau menjadi kenapa dia gak lupa ya jadi. Oh iya. Iya itu bisa. Coba dong Sebulan lah. bingung gua, bener. Bokap nyokap tahu. Enggak lah. Abis ini tahu. Nanti saya Bapak Harley ya. Oh, tante ya. Dia lupa ini saya. Dan dia nggak tahu di sini tuh nggak ada kata-kataan, jadi semuanya Bercanda. Tapi ya om sama tante boleh lah seks sekali-kali kan pas Anaknya kan udah besar, udah dewasa. Itu untuk pertumbuhan titiknya juga. Emang iya? Udah gede, mungkin saya kecil. Aku nggak tahu. Gua gak gede-gede tuh. Nggak mau kontak. Baksa. Tapi lo pernah patah hati nggak? Patah hati, menurut tuh nih patah hati itu yang bener-bener kayak bikin lu trauma gitu ada. Iya. Pernah sih gua dekat sama teman gua. Ah, Kita kompak adalah. cowok kompar. Panik. Aduh gua ambil keceplosan dia. Aduh, bangsal. Adalah Perempuan. lah. Udah tuh bocah tinggal di luar kota lah. Oh, lu luar kota. Bocah kompar. Pas covid. Tinggalnya di luar kota. Pas covid. Kompar tuh apa ya? Kompar tuh singkatan dari Apaan ya lo? anjing apa ya kompar ya lupa gua. Itu kampus. Komunikasi Parahyangan berarti. Jangan dia bener. Oh serius? Enggak bego. Tolol banget anjing. Oke lah, ini anak di Kompar di luar kota. Iya. Tempatnya kota apa? Anak BL, Adalah kompar tinggal di luar kota waktu Oke. pas covid. Terus kota gue dekat jalan. apaan tiba-tiba deket bangsat? Bukan apa sih di Satu jurusan nggak? Satu jurusan. Satu jurusan. Iya, terus deket sama lo. Dekat sama gue lah, gue kepedean kali. Yang bocah friendly banget. Oh, oke. Dekatnya kenapa? Ya awal karena tugas. Oke. Tugas ya kan. Tugas nih Iya. lama-lama kan. Kapan malam. Teleponnya tengah malam mau ngapain? Ya nggak tahu bos. Abis ngerjain tugas nih terus teleponan biasa cuka Oh. udah udah sleep call. Oh sejam 2 jam. Sleep call. Nggak sleep call banget sih gimana sih? Ami mau tidur lah pernah. Iya. Teleponan ke kota. Tahu karena kan apa dia juga udah cowok mas kelas gua. Apa? Udah punya cowok dia. Terus lo kayak Kalau punya cowok lu sleep call sama ceweknya? Oh sih. Keren. Sleep call jatuhnya apa sih namanya? Kayak kapan belum tidur itu, kapan belum tidur lah. PCS. PCS ya ini. Terus begini anjing. Ya iya, lo gitu nggak? Enggak lah, Enggak. teleponan biasa doang. Teleponan biasa doang. Kayak Iya. tugas, akhir ujung-ujung bahas yang lain. Gue speechless sih jujur. Gue jujur ya Mas L ya. Gue aja tuh gue gak kepikiran cowok gitu kayak di rotasi percintaan lu nih randomnya nih banget bangsat gitu kayak gue juga belum nemu alur ceritanya gitu lu. Iya. Agak bisa kan kalau cerita ada benang merah ya? Iya, ini benang merahnya di mana? Ya bener-bener yang random aja gue mah. Jadi kita nggak ada pusat ya? Nggak ada pusat ya. Oke, tadi siapa namanya yang di kompar-kompar ini? Ya, kalau lupa Sempet coba jangan. Ya, sama Bel janganlah gitu. Soalnya udah punya laki juga sih ya. Iya. Kalau nggak salah namanya Ajeng bukan? nggak, tapi siapa dah namanya? Nggak mau. Coba bisikin aja deh. Itu patah hati terbelah tuh. Iya. Gue ambil Patah hatinya karena apa? Kan lu tahu dia udah punya laki. Ya karena gue bisa bego banget, effort banget, gitu ya gitu. Kayak Lu terlena. Gue masih Menurut lu deh, effort lu ke cewek itu kayak gimana? Yang menurut lu nih, oh ini gue udah effort banget nih ya. Effort. Itu, ngertiin dia. Effort bagi gue effort. iya kan bagi lu, ya, Effort nih. Iya. Kayak ngertiin dia kayak lu harus memahami dia tuh effort bagi gue. Mami misalkan cewek lagi ribet nih, mau ngapain nih? Iya. Nah itu gue kudu memahami, gue nggak mau bikin ribet gitu gimana sih? Iya, Itu males tuh. Gak mau ada domba, Nggak mau ada domba, ya. gitu. Selain itu apa? Selain itu, Ya ngasih
surprise jutaan kilo itu dari gue. Biasanya lu kasih apa? Yang udah. Dong. Ya bangsat kado tuh gitu anjing ya, maksud gue lu kasih kebisa doang apa? Maksud gue yang paling mahal deh, yang pernah lu kasih. Yang paling mahal gue kasih boneka udah. Boneka. Oke, itu udah effort tuh menurut lu tuh. Oke, terus Gue putih makanan gitu. gofoodin makanan. Oh ya, oke. Kasih kado, ngertiin tuh cewek. Gofoodin makanan. Terus Ya udah gitu dong beli gue effort. Kayak masih batas itu lah. Ya, Ya. tapi memang mengertiin cewek buat gue emang susah juga sih. Susah banget emang Itu susah banget sih, apalagi generasi sekarang. Kalau mau dokomers. Jadi nggak, kalau si ini memang agak susahnya adalah karena dia terlalu friendly ke semua orang gitu ya, baik itu perempuan atau laki-laki gitu, jadi agak ya laki-laki pun baper sih sama dia. ada. Ada. Ada cowok yang baper sama gua ada. Nah, waduh anjing. Apa tuh? Bahaya nih, baper lagi bentar. Oh, oke. Enggak. Susah. Bukan pencintanya absurd menuju ke arah gay ya, cuma Enggak dong aja. Ya sampai pernah ada kepikiran kayaknya gua homo aja deh. Enggak ada itu. Normal aja gue cinta mah. Bener. Ya bener. Kalau ada juga nggak apa-apa. Enggak mau. Di kita tuh semua aman kok. Enggak mau gua. Di kita Aman apa? itu semua masuk gitu, semua yang masuk. Iya. Masuk di konten maksud gua. Iya masih konten. Sisanya lo terserah. Hujat iya. Justru itu. Iya, biar rame. Iya. Apa gue kena mental. Gimik aja, gimik. Tapi lu sebagai generasi Z ya, Mak, katakanlah lu mewakilkan beberapa dari teman-teman lu yang sama-sama generasi Z. Ya. Yang paling membuat lu jadi kayaknya bu life crisisnya sekarang deh, ke umur 25 deh gitu. Life crisisnya. Iya. Mungkin orang generasi gue nih aja itu dewasakan sama video-video TikTok. Jadi apa didewasakan sama Video-video TikTok itu maksudnya. Jadi mikir video TikTok mungkin tuh. quotes gitu ya, quotes gitu. Iya. Lo kayak ngerasa kayak anjing bener juga nih juga gitu. gitu. Terus udah banyak yang kena masalah finansial gitu lah. Ya, banyak gitu. Banyak lah ya sih gua gitu lah. Kalau itu kan memang karena biasanya kan karena gaya hidup ya. Kayak itu. Iya. Pinjol segala macam tuh biasanya di anak-anak Gen Z itu biasanya kebanyakan itu untuk gaya hidup, entah Iya. buat beli iPhone ya kan, entah beli sepatu, beli baju dan lain-lain. Makanya kalau nggak punya duit nggak usah minjol, Itu goblok. yang mungkin yang bikin quarter crisis life-nya lebih cepat mungkin itu. Mungkin. Tolol ini. Kalau generasi milenial kan kayak kita masih umur 25 baru ngerasain kayak Kayak gitu lah. Iya. Iya. Bikin kayak hidup. Karena emang nggak butuh-butuh banget sebetulnya. Kayak lu semakin serius, kalau gue ya pribadi ya, gue semakin tua, buat gaya hidup gue tuh kayak udah nggak terlalu ini banget lah gitu. Sebenarnya kalau kita butuh sebenarnya lebih ke nabung nggak sih? Iya sebenarnya. Iya kan, sebenarnya kan lebih ke nabung ya. Anak sekarang tuh lebih ke gengsi. Iya. Gengsinya tinggi. Kalau gini kan biasanya pengen cepet-cepet punya. Iya, gitu betul kan. punya. Bayangan gitu sih temen-temen gue pada kayak gitu. Coba tuh yang iPhone-nya pada Pengen cari instan gitu kayak dengan instan. Iya. Tapi lo pernah kayak gitu? Ngerasain kayak, oh gue gengsi nih, gue harus punya something apa segala macam gitu. Nggak gitu. Nggak harus gitu. lu nggak gitu. Terus lu- Biasa aja ngalir rumah. terus apa yang bikin lu ngerasa kayak berat banget sih hidup gua? Berat banget itu gua ya karena gua masih mikir gua menjadi apa-apa umur segini. Oh ngentot. Gua umur segini belum jadi apa-apa. Iya, maksud lu gua- ngomong kayak gitu kebanyakan gendut aja rasanya maksud Maksud gua kayak misalnya gua bandingin ya orang tua gua suka bandingin kadangnya. Orang tua lu? Kadang ada yang bandingin kan. Lo lihat no yang ini misalkan si A udah Wah, sukses. toksik sih orang tua lu. Enggak gitu, Kayak gitu. enggak gitu. Ganti nggak sih? Enggak gitu. Kayak gitu. Terus teman-teman gua juga pada bilang, lu mah enak ngapa-ngapain gitu, bilang kayak gitu gua. Tapi jujur, Iya. banyak banget tuh, banyak dari teman-teman gue juga banyak yang gitu. Lu mah enak, lu nggak ngapa-ngapain Iya. gitu banyak. Bener digituin gua. Ya kan ketika gua kerja, ketika gua nyari duit segala macam kan gua nggak pamer gitu maksud gua kayak Ya masalahnya gua nggak punya menghasil, nggak punya kerjaan tuh. Tapi Iya. orang nganggep duit gua banyak, gua bingung anjir. Nah gua beban dong kalau Iya. waktu gua itu mikir kan. Gua belum bisa membagian mereka sampai sekarang. Gantiin mereka mau balik ke ya, gua sekarang ya gitu. sebetulnya sih kalau kita ke orang tua sih nggak bisa
ngasih timbal balik yang Iya. beginian ya, karena Iya, emang iya, gak ada iya. harganya bro. Iya, pasti. Gitu kan Itu seumur hidup, seumur hidup. Iya, nggak bisa juga gitu. Tapi lu pernah ngasih pengertian ke orang tua lu nggak sih kayak ya kan aku dulu umur segini gitu, mungkin ada perjalanan yang lebih gimana gitu. Bisa aja untuk kayak jalan mobil gue lebih. Oh, sih. Lu jarang ngobrol sama orang tua? Jarang. Sama. Iya. Gue juga gitu. Ini mabuk kan kalau kasih rokok. Kasih ibu. Bukan dikasih kayak Bagaimana? masa tanyain udah makan belum, terus uang cukup apa enggak gitu doang. Oh cuman sekedar ini aja lah ya Hanya biasa biasa lah ya basic. Tapi dari keluarga lu kan lu gak dekat sama orang tua mungkin. Ada yang dekat gak sama lu di dalam keluarga lu? Sampai sebenarnya sih masih normal sih. Kayak kalau lu punya adik kan? Iya. Nah adik lu gimana kalau lu? Adik gua, Nih bangsat nih. Lu siapa namanya? Entin. Entin. Oh perempuan, cewek. Perempuan. Entin nama dia Entin. Oh lu berarti anak pertama ya? Ah sih. Gimana ceritain? Adik lu gimana ceritain? Anak pertama generasi Z punya adik perempuan. Nah, ini menarik nih. Menarik banget ini, sumpah menarik banget. Lu, wah. Susah sih, pokoknya minta adik perempuan. Gue kayak merasa, kan di SMP nanti gue nih. Kalau saya punya adik masuk SMP ya. Oh iya. Nah itu gue merasa cewek nih kan. Apalagi pengen sekarang bebas banget gitu kan. Iya. Gue takut banget gitu, kayak gue sebagai abang nih. Ya kan adik lu juga nggak lanjut. Gue takut sebagai abang misalkan nggak bisa ngendong dia, kayak ngebekin dia gitu kan. Soalnya adik gue juga kadang nyolot sama gue. Nyolotnya gimana? Ya lu gini nih misalkan, kan manggil kan bisa abang kakak ya. Iya. Gue panggil nama di rumah. Apa? Ucok berbalik cok gitu. Ame ngechat gue juga gitu cok. Pulang gitu. Maksud gua emang nggak lu didik adik lu? Ya di gimana? Ya, lu kan sebagai kakak bisa kayak lu Wah. bisa gak sih kalau manggil gua tuh jangan nama kayak gitu? Dikerasin gitu malah adek gue baper dong, malah jadi jauh dong, nggak deket gitu. Ya Sebagai bukan, kedekatan. maksudnya itu kan apa namanya didikan gitu loh. Ya kalau misalkan adek lu, susah sih. Tapi berarti kalau dia Gen Z, adeknya itu apa? Gen Z juga sama. Masuk Gen Z juga? Masuk Gen Z juga. Enggak lah. Masuk Gen Z juga semua. Enggak ada lagi apa ya baru ya? Itu 2000 berapa kalau 2010-an misalnya. Oh lu ada lu Itu lebih parah lagi bro. Lebih parah lagi tuh. Yang udah kayak di luar negeri lah manggil nama tuh jadi hal biasa gitu Manggil nama dalam kayak keluarga. Iya, iya. Biasa. Iya. Ya gue nggak ada sopan biasa, mukul beneran adek gue. Gitu, gue mah ya udah. Gini gitu. Iya. Lu Ditoyol dingin gue biasa ya. lu diapain? Toyol gitu biasa. Oh. Ya udah, misalkan daripada dia ngambek serumah kan berabe kan, lu ngapa nggak ngapur. Tapi memang beda generasi, beda cara sih. Iya. Kalau lu misalkan marah nih di baper, sama gue ngomong-ngomong lu parah lagi tuh. Lu semek gak sih? Ya Nggak ada kayak gitu. Ya, kayak gitu lah. Sebenarnya kalau punya adik yang misalnya tuh bisa dibilang kan itu gini, kalau untuk tata kerama ya, kalau untuk tata kerama di dalam keluarga ya ayah dipanggilnya ayah, ibu dipanggilnya ibu, kakak dipanggilnya kakak gitu kan. Yang boleh manggil nama itu cuman kakak ke adik, Ya. Sama orang tua ke anak. sama orang tua ke anak. Adik ke kakak itu nggak boleh manggil nama. Iya. Yang diajarin sih gitu ya, yang gua tahu nih, diajarin tuh seperti itu. Kalau misalkan adiknya manggil nama, terus enteng tangannya gitu kan, gampang nabok segala macam kayak gitu, itu kan menurut gua ya pribadi, menurut gua tuh kurang ajar sih. Kalau menurut gue sih gimana ya? Lu bilang kurang ajar, temen gue mau ngebela diri kayak misalkan tadi bab kayak ngambek gitu, gue males tuh dia tuh ngambek gitu kan. Kalau dia ngambek gitu orang tua lu lebih ngebiarin atau gimana? Diemin aja. Ngediemin aja. Ya udah kenapa lo ngediemin? Emak gue juga lawan sama dia, tetap bilang gitu. Emang Orang tua kan dilawan juga sama dia lu. Pak, jadi gini, saya kan punya kenalan dokter. Nggak usah. Pokoknya kayak malam aja tetep lah. Kayak gitu. Ada gua. Cuma Tapi gini, sorry, gue potong ya, El. Kalau misalkan dia nantinya sampai besar seperti itu, ya, itu bakal jadi toksik. iya, cuman ya di dalam kata orang tua gue biar aja ntar juga ngerti sendiri. Ya, Tapi- ada lo umur berapa? Umur 12. Dua. Kalau gue bilang nih, mengajarkan satu hal itu bukan pas ketika dia sudah umurnya udah matang. Iya. Salah. Itu udah jadi habit, udah nggak bisa lagi dirubah. Kayak gitu. Bener, cuman ya mau gimana lagi orang setiap dikasih ngambek, sumpah nggak bakal berubah lagi.
tetap aja ulang-ulang gitu, udah pernah gue tegur sekali. Ada lu dikatangin gitu. Tapi kalau kayak gitu lebih ada risiko dia bakal kabur nggak sih? Bisa jadi, cuma Iya. ada gue itu kan lebih ke orang yang introvert banget, kayak di rumah saya full, nggak mau keluar rumah. Iya. Nah, takutnya dia di rumah, di dalam kamar ngapa-ngapa, nggak lucu. Iya. Ya ngapa-ngapain itu gimana maksudnya? Saya tangan gitu sih. Tangan itu, mendingan ini Ya ya. Allah. Kan kita nggak tahu generasinya aneh-aneh kan TikTok, Iya. alay gitu. Berarti Itulah kenapa pengawasan pentingnya sih ya pentingnya pengawasan buat Gua yang gadget tuh gitu. Cuek gimana, cuek aja sih, misalkan ya udah kan di lubang sendiri, kita toh dia bakal kebuka sendiri pikirannya gitu kan, mungkin semakin dewasa. Tapi kalau dari gue sendiri ya, maksudnya adik gue kan juga gadget ya. Ya adik gue juga perempuan lah gitu. Gue juga sering ngerasain yang gue rasakan gitu. Apalagi di umur-umurnya yang udah 17, dari 17 tahun tuh udah mulai agak meluncak lah gitu sama gue. Memang pada dasarnya dewasanya tuh ketika udah mulai ngerasain kehidupan sosial. Kayak gitu, ngerasain kehidupan sosial, tahu bagaimana caranya untuk ngomong sama orang sendiri akhirnya gitu, dan itu bakal kebentuk sendiri biasanya. Cuman memang kalau yang terbaru memang harus ada pengawasan sih. Iya, Itu sih udah dibuat ya. Tapi susah juga ya kalau kayak gitu ya. tangannya ringan banget tangannya gitu kalau kita itu sama keluarga, tapi kalau main lainnya biasa aja, Sama temennya gitu ya. biasa aja. Tapi dia kan nggak dilakukan. Ada di sekolah. Cerita lucu. Gue mau denger dulu nih cerita lucu. Apaan ini? Cerita absurd dulu. Yang waktu itu pernah kita open di ini kan, digabung. Oh ya, jadi ada satu cerita di mana mereka berdua ini waktu itu MBKM ya. Kita MBKM bareng. MBKM itu apa sih? Gue lupa namanya. Anjing gue juga lupa ya MBKM itu. Itu program baru kan? Program baru dari kampus apa dari pemerintah? Dari pemerintah ya. Dari pemerintah. Soalnya adikku juga lagi mau MBKM juga tuh. Nah, mereka ini berdua MBKM satu kota nih ceritanya nih. Desa gua. Satu desa mereka, satu kelompok. Dan ada satu cerita yang agak jorok sih kalau gua ingat-ingat ya kayak. Menurut lu nih, lu kalau punya temen nih, jorok nih, gimana? Buang aja kalau ke sungai mas, lanjutin. Soalnya itu orang udah, Bangsat ya orangnya main aman ya anjing. soalnya itu orang udah mau kesini kan. Waduh. Minimal mandi wok. Mandi kan? Tapi saya udah mandi kayak di Jakarta kan. Tapi udah ini sih, udah better lah kayaknya. Sayangnya ya gua nggak tahu sih. Itu bocah parabat sumpah. Mandi seminggu, bukan seminggu, 2 minggu sekali mandi. 2 minggu 1 kali. 2 minggu sekali. Sekali mandi, kamar mandi bau. Tidak anjing. Waduh. Aduh, gila itu orang udah jorok pisahin lagi anjir. Sialan. Betul, kayak ini ya, kayak air rendeman baju nih, direndam nih. Berminggu-minggu begitu tuh baunya. Terus pernah ya, sekali pas mau akhir-akhir ada ya, kamar mandi tai kamar mandi tuh. Tai lah. Siapa nih? Gue kira tanya siapa? Lu bisa mengenai tanya siapa emang? Bocah gue kan jujur nih, udah baju survei nih, tai dari sini kali itu yang gua kesel lah pokoknya. Iya. Ada bocah tanya itu kali di situ dari tusuk ternyata kucing. Ada kucing. Ada kucing. Kucing tuh dia tuh pinter bro, bokirnya tuh di kamar mandi. Cuma kan kalau kucing nggak bisa nyiram. Masalah gini ya, gue nggak tahu seberapa bodohnya kalian berada di Jabung gitu ya. Kan udah kemakan benci itu sama orang itu. Cuma kan tai manusia sama tai kucing kan beda ya, jauh Banget itu kan anjir. Oh, shit. Persis sama. Gue mau muntah banget. Sialan deh. Tapi gue dengar katanya dia ini ya apa? Introvert. Tai lah yang begitu introvert anjing. Ngomong katanya introvert Tapi sih. ngapain introvert bro? Ngapain introvert? Gue sempet dengar ceritanya sepintas, katanya dia sebelum tidur tuh ada ritual tersendiri ya. Itu anjing. Ada ritual tersendiri ya, iya. Lawan mas, lawan. Ya, aduh. Pokoknya ini dulu deh dia, wajib. Ritual wajib kalau mau tidur. Gue mau nyebutin juga malas banget aja nyebutinnya. Itulah. Ya begitulah pokoknya lah. Cikol. Sagapung bocahnya. Aduh, itu. Saya apa tadi? Gue lupa. Sange nggak ketampung. Oh, saya kira ketamu. Tepuk tangan sendiri lah pokoknya.
Oke, untuk kali ini kayak segini dulu aja karena jujur ya dari Tapi jujur sih kalau misalnya dilanjutin gue gak bakal kuat ya maksud gue kayak dia cuma mau muntah gitu maksudnya. bocah anjing jorok banget bener Pak Bungut. Kacau Iya, tuh. iya. Paling jorok itu. Iya. Sampai anduk gitu. Tapi lu pernah baper kan? Kemudian kan kesel banget kan pernah kan? Pernah anjir. Ngomongnya jangan baper dong. Kayaknya suka gitu maksudnya. Iya, baper beda generasi Z soalnya. Iya, di atas ini beda. Baper tuh suka. Tapi udahlah, thank you Marcel sudah hadir pada kesempatan kali ini. Thank you juga untuk para penonton yang sudah menyimak secara seksama ya. Pokoknya walaupun ini random, ya udah tonton aja. Iya. Enggak ada yang bobot sorry. Soalnya kita ngobrol biasa nih, nggak ada yang berbobot. Gak berbobot, sorry ini bintang tamunya sopan juga ya. Maksudnya dia tanya ini gak berbobot, dia minta maaf. Kita udah hampir 11 episode lebih. Gak ada minta maaf sama sekali, santai. Itu oke, bagus. Oke. Makin gak berbobot, makin santai lah kita. Oke, thank you juga subscriber yang sudah bergabung sama Successful Creative Project. Iya. Apa namanya? Thank you. Successful Creative Project. Successful. Stressful. Ini bangsat bintang tamu nih, nggak tahu program anjing. Anjing juga gitu. Dia gak riset gitu Dia maksudnya. nggak riset ya, datang dong. Bisa datang nggak? Bisa mas. Nggak tahu dia masuk mana, nggak tahu ya anjing orangnya. Gak tau acara ibu bikin apa Iya. gitu ya, tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, thank you banget udah datang. Thank you juga subscriber yang udah join sama kita untuk like, share, dan segala macamnya. Jangan lupa untuk komen, siapa tahu ada cerita-cerita lucu dari teman-teman kalian juga ya yang sejorok ini mungkin gitu. Ya, gue butuh cerita-cerita lucu yang jorok sebetulnya. Iya, nanti. Iya, itu seru Cok. Ini kalau mau gue bahas mah panjang anjing yang tadi. Iya. Banyak jorok juga banyak. Tapi jangan takutnya yang nonton sambil makan kan gitu. Bener juga. Iya. King muntah. Hah? King muntah. Iya. Wah udah anjing, itu bukan cuma king, gue juga muntah waktu itu bangsat. Udah. Oke. Itu saking joroknya muntah gue beneran anjing. Udah. Oke. Tutup. Gue mau muntah nanti dulu ya. Kita lanjutin di belakang kamera. Oke. Thank you yang udah nonton. Gue Berkeswari. Gue Syu. Gue El. See you on the next episode. Bye. Gitu. Tuh, ini tuh. Podcast keluar dalam special episode.